nggak cuma satu anak gitu ya, nggak cuma satu anak, tapi udah ada mungkin 3 anak, 4 anak, pasti lebih berpengalaman dari saya ya. Nah, makanya di sini tanpa mengurangi rasa hormat ya, kita di sini adalah forum untuk sharing tentang, pendidikan, tentang pengasuhan, dan, bukan cuma saat saya sekarang lagi mengasuh anak ya, tapi ketika dahulu saya itu diasuh oleh orang tua gitu. Jadi kebetulan nih, perusahaan kalau di sini di Barisa tuh ada tulisan Haula Toys ya, itu udah usianya seusia saya gitu. Udah 20 kalau saya 24 tahun, dia 23 tahun tuh si Haula Toys. Nah, seiring Haula Toys itu berkembang, saya selalu diiringi dengan mainan-mainan. Nah, makanya pada zaman dahulu gitu ya, saat krisis moneter lebih tepatnya, permainan edukasi itu belum terlalu dilirik gitu. Nah, sampai sekarang mungkin udah booming dan Bunda dan Ayah di sini juga udah aware. Bahkan webinar kami hari ini juga alhamdulillah sudah ada 11 peserta yang terkumpul di sini yang tergerak memang karena awareness itu gitu, karena kesadaran itu. Nah, makanya di sini, saya dan tim ingin sharing experience terkait, hal-hal yang udah pernah saya alami dan juga hal-hal yang sedang saya jalankan, gitu. Nah, kalau, materi hari ini tentang, kedekatan anak dan orang tua. Nah, ini pas banget nih, pas banget dengan pengalaman saya, gitu. Ya, ini background saya ini enggak ya, bisa kebaca nggak ya? Atau Kebaca, terbalik Mbak. ini? Oh kebaca Enggak, ya, nggak kebaca terbalik kebaca. ya? Mhm. Oke, iya. Ya di sini mungkin saya bisa karena forumnya itu intimate, saya bisa nyebut satu-satu nih, ada Bunda Mary, ada Bunda Evi, ada, Bunda Siti, ada apa ini, Bunda Teguh atau Pak Teguh nih? Ada Bunda Diana, ada Bunda Oki, ada Bunda Hasriani, sama ada Bunda Surati. Ya, semoga bisa mengikuti sampai akhir Zoom meeting pada hari ini ya. Dan nanti kalau misalnya nanti, bisa diinfokan ke rekan-rekannya kalau tertarik gitu ya, bisa langsung join gitu. Memang kemarin sempat beberapa minggu kami belum sharing-sharing lagi nih tentang pengasuhan karena kebetulan sayanya lagi pelatihan gitu. Jadinya ini dulu nih, jadinya rada ke-pause. Ya, langsung aja masuk ke materi ya Bunda dan Ayah. Di sini mungkin kalau materinya sendiri tentang rahasia di balik kedekatan orang tua dan anak. Karena tadi ya saya bilang kan nggak cuma yang saya jalanin, yang dari dulu saya, rasakan dengan orang tua seperti itu. Jadi statement pertamanya adalah dulu saya sempat, berprinsip ya, berprinsip nggak punya temen nggak apa-apa, orang tua saja udah cukup, gitu. Bahkan adik-adik pun gitu ya, adik-adik pun, karena saya suka berantem sama adik-adik ya dulu ya, karena masih sama-sama kecil-kecil gitu ya, saya ngerasa adik-adik berantem, saya ngerasa ya orang tua saya itu adalah zona nyaman saya gitu. Nah, ini sih kalau waktu udah saya belajar psikologi ketika masa remaja dan, si anak itu berprinsip kayak gini emang harus buruan dirubah gitu kan, karena emang fasenya dia, fasenya, berteman gitu kan, bersosialisasi. Nah, cuma ini bisa menjadi indikator bahwa di fase-fase sebelumnya si orang tuanya ini berhasil gitu. Orang tuanya ini berhasil membuat keluarga itu merupakan, lingkungan yang secure, lingkungan yang aman dan, anak itu merasa memiliki di dalamnya dan dia merasa terlindungi gitu ya. Nah, di sini memang statement itu, saya, lontarkan dan saya benar-benar berpegang teguh waktu itu. Sampai sampai waktu itu sempat saya istilahnya waktu SD lah ya, dipermalukan sama satu kelas gitu kan ya, karena ya namanya juga anak SD gitu ya.
atau saya sempat berkonfrontasi gitu, tapi saya tidak merasa khawatir gitu, karena orang tua, lingkungan keluarga itu akan menerima saya sekalipun ya, sekalipun apa namanya, teman-teman saya nggak menerima. Karena kenapa saya bisa bilang gini, pada saat dulu kan saya sambil mengamati ya, kenapa akhirnya saya milih psikologi itu karena dari dulu emang saya suka mengamati. Saya mengamati teman-teman itu dijauhin dikit aja sedihnya kayak gitu, melakukan 1000 cara, bahkan secara finansial juga gitu ya. Maksudnya kan akhirnya neraktir teman-temannya biar dia diterima. Saya mah nggak gitu menurut saya itu tidak, dari dulu saya berprinsip, "Enggak, aku mah nggak mau," gitu ya. Nggak mau kayak gitu, kalau misalnya kamu ingin berteman dengan tulus, ya sudah, terima aku apa adanya gitu. Karena ya tadi, saya sudah punya si keluarga yang menumbuhkan rasa aman ini. Nah, memang ada tuh kalau di psikologi teorinya, teori Erikson itu tentang sosioekologi apa-apa gitu ya. Nah, itu salah satunya memang kalau kita berhasil melewati setiap step dalam kehidupan kita, kan ada positif versus negatifnya gitu ya, kayak secure sama insecure tuh waktu bayi. Nah, itu akan berimbas baik ke lingkungan sosial di step-step berikutnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini karena sharing gitu ya, karena sambil kita lihat ya, kalau misalnya kita sebagai orang tua bisa menumbuhkan statement itu gitu ya, itu eh, bisa jadi dan memang indikator kalau kita berhasil apa namanya, memunculkan ya kenyamanan itu di dalam keluarga gitu. Jadi apa namanya, sesama keluarga itu saling memiliki. Sedikit cerita juga, saya dan adik saya itu berbeda. Nah, kalau saya dari SD itu udah berpikir kayak gitu. Kalau adik saya karena dia sosialita banget gitu kan, karena dia itu sangat mendahulukan pertemanan, bahkan kalau dipilih gini, ada temennya mau jalan, orang tua juga lagi pada mau jalan-jalan keluarga, dia lebih milih jalan-jalan sama temennya gitu. Nah, ini kalau di kasus yang seperti ini gitu ya, di kasus yang seperti ini perlakuannya beda lagi. Kalau kasusnya seperti ini, akhirnya orang tua saya ketika udah mulai, oh ternyata dia sangat nyamannya malah sama temennya. Nah, itu akhirnya di-create gimana caranya dia apa namanya, kembali ke keluarga juga, tapi ke temen juga seimbang gitu. Jadi kan kalau kayak gitu emang penerimaan ke keluarga kalau saya lebih cepat gitu. Kalau adik saya memang karena dia itu orangnya sosial banget gitu kan, nah jadinya dia juga extrovert gitu kan, jadinya dia lebih ke apa, temen, tapi akhirnya pas mulai SMA lah, malah dia mulai SMA tuh dia baru ditarik tuh bahwa, oh satu-satunya supporting system terbaik adalah keluarga gitu kan. Karena apa, waktu dulu dia sempat 10 kali ya daftar perguruan tinggi negeri, di apa namanya, di pengumuman ke-10 itu baru dia keterima gitu ya, pengumuman ke-10 persis, sampai udah kalau yang ke-10 ini nggak dapet, eh, kamu boleh ngambil belajar lagi tahun depan nyoba atau boleh keluar negeri, sampai digituin. Akhirnya adik saya ngerasa, oh orang tua semua mendukung dan nggak memaksa aku, dan kan itu semua individu ya, individualisme ya, teman-temannya udah pada fokus sama tujuan mereka masing-masing, dia juga akhirnya kan nggak dapat dukungan, dan akhirnya yang mendukung sampai ujian ke-10 itu ya saya yang nganterin ke perguruan tinggi, ya saya yang bantuin dia daftar, habis itu juga orang tua itu selalu support sekalipun di titik terendahnya dia gitu. Nah, akhirnya pas SMA itu baru, kalau dia mah pas SMA tuh baru muncul kalau orang tua keluarga itu emang adalah zona nyaman, zona ternyamannya dia gitu kan. Itu. Nah, ini penting Bunda dan Ayah sedari awal gitu ya, karena kita tahu sendiri sekarang gadget banyak, teman itu banyak didapatkan dari mana saja gitu ya. Nah,
terlebih ya, pergaulan juga sekarang, apa ya, sulit untuk dikontrol gitu. Saya bisa bilang gini karena dulu saya, sempat ada di sekolah yang lumayan bebas gitu kan, lumayan bebas dan, saya merasakan itu kalau misalnya dari awal, prinsip saya kurang kuat bisa jadi, saya akan ikut ngebandel bahasanya gitu ya. Nah itu, next. Baru slide satu aja udah banyak ya kisahnya. Nah, di sini nih, apakah bunda dan ayah mengalami ini? Ini ketika anak marah, ya saat misalnya anak itu nggak mau ngedengerin kata-kata kita. Nah, apalagi sekarang nih tantangannya, ya, gadget gitu kan, gadget, kerjaan semua di online, ya otomatis apa? Otomatis semua sibuk sendiri. Anak bingung, ya kan? Anak bingung, mau ngapain, gitu. Anak bingung mau ngapain, anak juga masa dikasih gadget juga gitu kan akhirnya. Nah, habis itu juga kalau orang tuanya sibuk sendiri ya anaknya akhirnya ya dia bingung mau ngapain dan dia merasa tidak, terperhatikan. Ini juga saya mengalami emang yang paling sulit ya sekarang kan nggak cuma gadget, nggak cuma handphone, tapi laptop, semua jadi tempat kerja kita gitu kan. Nah, di sini memang tantangan sendiri nih Bunda dan Ayah, pilihan kita mau akhirnya memberikan anak kita itu sama gitu ya laptop dan handphone atau kita mau, alihkan dengan hal-hal lain gitu. Nah ini yang lagi saya lakukan sih, untuk Ici ya dia itu lagi suka nonton videonya sendiri di handphone gitu kan selalu minta. Nah saya mengalihkan dengan buku gitu. Nah, mengalihkan dengan bukunya itu karena dia udah ngerti, mana bukunya mana bukunya?" Kalau udah nyerahin handphone gitu kan, karena saya lagi kerja, handphonenya direbut lalu dikasih ke saya, dia minta nonton video, bukunya mana bukunya? Sini dibacain," gitu. Nah, akhirnya dia langsung ngambil buku. Nah, apa ya, kalau di psikologi itu namanya reinforcement ya, maksudnya, dan juga pengondisian-pengondisian lah ya, perilakunya dia. Jadi setiap kali dia menginginkan sesuatu nggak kita turutin dan karena saya juga udah ada screen time-nya gitu ya, screen time nonton video di handphone itu ya ketika memang, emosinya lagi tenang bukan gara-gara kita lagi kerja jadi dia, "Ya udahlah kasih aja," gitu, enggak. Tapi pas, dia udah tenang, dia nggak minta, lalu kita tanya, "Mau ini enggak?" "Iya mau," kan, ngangguk-ngangguk, nah itu baru dikasih. Nah jadi bukan dari keinginan dia yang diturutin terus gitu kan. Itu yang saya lagi antisipasi. Sama ketika dibilang kayak gitu ya udah akhirnya saya yang berkorban, gadgetnya ditaruh dulu, lalu saya bermain dan membacakan buku. Kalau dia udah sibuk sendiri tuh udah apa gini gini habis itu dia lihat buka-buka sendiri, itu baru saya izin kerja lagi ya gitu kan. Nah, kayak gitulah berulang terus. Memang akhirnya kita yang banyak belajar ya. Gitu. Next. Nah, di sini memang ketika saya dulu ya, nggak banyak teknologi, gitu ya, nggak banyak teknologi, jadinya, orang tua saya juga, apa ya, paling hebohnya itu ya nulis, hebohnya itu ya, mungkin ngelayanin customer atau tamu gitu ya. Tapi kan sekarang semua itu ada di satu benda gitu kan, satu benda yaitu teknologi. Nah, ini Bunda dan Ayah pernah dengar nggak nih bonding-bonding? Coba dong, saya pengen tahu nih, ini sih, bonding itu adalah kata-kata yang saya dapatkan setelah saya belajar psikologi dan saya ngerasa akhir-akhir ini saya sering dengar di internet, di sosmed ya, di Instagram, Facebook gitu kan. Coba dong di chat Bunda dan Ayah, pernah dengar nggak sih istilah bonding? Saya pengen tahu deh. Iya? Coba kalau bisa diklik di kolom chat, seberapa banyak coba Bunda dan Ayah di sini yang tahu istilah bonding? Karena waktu dulu juga saya nggak tahu nih, bonding. Ayo, saya penasaran juga nih, udah familiar belum ya Bunda dan Ayah dengan istilah bonding? Ya sambil nunggu,
Siapa yang udah pernah dengar istilah bonding, jawab saya di kolom chat ya. Nah, lanjut ya. Di sini oh, iya, ini Mbak 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 Haula webinar nih kayaknya pada ini jurusannya psikologi nih, pantesan aja tahu gitu kan. Tapi di internet banyak akhir-akhir ini, cuma nggak tahu Bunda dan Ayah sama seperti saya apa enggak ya? Oh, Bunda Mary juga sama. Oke, Bunda Mary berarti udah ini ya, udah pernah dengar ya istilah bonding ya. Bonding, bonding rambut. Ini juga saya tahu. Iya iya benar iya, saya juga ini. Oke. Saya juga ini nih pernah dengar, saya juga taunya bonding tuh apa ya waktu awal tuh, oh bonding itu setahu saya yang di salon-salon gitu kan. Siap siap, Bunda Suratik juga udah tahu ya bonding. Nah, iya benar, benar banget Bunda Suratik. Bonding itu memang keterikatan atau tadi ya kedekatan, Iya, cuma kedekatan buat kamu yang bimbing kamu ini loh. emosional dan komitmen individu untuk membuat hubungan sosial. Nah, tadi kan kedekatan ibu dan anak ya berarti antara orang tua dengan anak. Tapi ternyata bonding itu nih Bunda dan Ayah itu nggak cuma orang tua dan anak, tapi memang misalnya ke rekan kerja, ke teman sebaya itu juga ada, itu namanya bonding. Pokoknya ke semua orang gitu kan, ke semua orang itu istilahnya bonding. Ini ada nih menurut ahli Lee dan Locke 2012 ya, dia mencetuskannya. Memang di NLP yang saya pelajari dulu, saat awal itu kita harus membangun yang namanya rapo ya kan. Rapo itu sebenarnya rapo dan bonding menurut saya mah sama gitu kan, istilahnya aja. Kalau rapo itu dari hal ngomong, kalau bonding itu dari hal emosional. Nah, di sini memang kita harus membangun itu sejak awal ya, sejak awal anak hidup di dunia. Next, di sini mungkin dijelasin lebih lanjut ya di slide-nya. Ya, jadi di sini kita lihat ketika masih baby gitu ya, ketika anak masih baru lahir, next lagi itu udah ada lekat menjadi dekat. Jadi ada istilah yang namanya kelekatan ya. Waktu dulu saya ingat banget tuh, kenapa kelekatan saya ingat gitu kan? Karena waktu dulu saya bilang kelekatan itu adalah hal yang dibangun, tapi ternyata enggak. Oh, dosen saya membantah habis-habisan gitu kan. Kelekatan itu ada sejak awal anak lahir, ya kan? Kelekatan itu adalah hal yang naluriah gitu ya, hal yang memang dari sananya ada. Tapi ketika kelekatan itu memang nggak dibangun gitu ya, pakai yang tadi ya, bonding segala macam, itu walaupun antara orang tua dan anak itu memiliki kelekatan yang secara alami, tapi dia belum tentu bisa menjadi dekat. Ya. Nah, jadi kelekatan itu memang alamiah, tapi dekat itu yang dibangun dari kecil. Seperti itu. Next. Nah, kedekatan itu adalah kunci. Kunci dari apa sih gitu ya? Jadi, kedekatan anak dengan orang tua itu fondasi penting bagi tumbuh kembang anak. Nah, kalau kelekatan, kehangatan, dan rasa cinta kasih ibu itu dapat mencegah perilaku kenakalan dan depresi saat anak tumbuh dewasa. Nah, di sini seperti yang tadi bilang ya, anak ketika remaja kan emang tantangannya dan emang emosionalnya seperti itu gitu. Nggak bisa dipungkiri, namanya remaja itu bergejolak gitu kan. Nah, ketika kita udah memiliki kedekatan, gampang tuh kita ngeremnya dengan norma-norma yang memang ada di keluarga gitu. Nah, makanya yang namanya kita dengar tuh 100 hari pertama apa 1000 hari pertama si kecil gitu ya sejak lahir itu memang benar mulai dibangun tuh. Saya juga ini belajar ya salah satunya dari webinar-webinar lain dan juga dari sosmed ya. Bahkan ya kelekatan itu sejak kita menyusui gitu ya, yang namanya sekarang tuh yang namanya inisiasi menyusui dini
ya, dan skin to skin ketika baru lahir itu wajib banget dilakukan oleh bunda dan ayah ketika bayi itu baru lahir, ya kan? Nah, itu menurut saya baru-baru ini tuh ada beneran digalakkan gitu ya, karena dari mendengar detak jantung bunda dan ayah aja, bayi itu akan merasa nyaman. Dan dia tahu yang namanya 9 bulan dikandung, dia dengar terus detak jantung kita dan ritmenya itu dia udah paham betul gitu. Entah gimana pahamnya lah, pokoknya itu udah paham gitu. Nah, jadi jangan sepelekan gitu ya. Bayi kita itu udah tahu nyamannya mereka itu adalah di dekapan kita. Makanya ketika lahir dia ada skin to skin dengan ayahnya gitu. Nah, di sini langkah pertamanya ketika hidup di dunia itu ya inisiasi menyusui dini. Itu yang lagi saya lakukan. Nah, langkah selanjutnya adalah mengasihi. Ya mungkin di sini ada bunda-bunda yang memakai susu formula atau ASI, yaitu cara lah ya gitu kan, cara kita ketika memenuhi kebutuhan fisik anak. Tapi sebenarnya ketika kita mengasihi itu ya, memberikan ASI, ketika kita itu pelekatannya betul dan tepat gitu, dia mulai terbangun kedekatan, mulai terbangun zona nyamannya dia berada di tubuh kita. Nah, ini bisa saya bilang seperti ini mulai kejadian nih di Iskar gitu kan, di Ici nih. Ici itu sekarang kan dia udah ngerti gitu ya, karena dari dulu ya udah saya udah paham ilmunya, saya langsung terapkan semuanya. Yang kayak ketika bayi baru lahir itu dia harus merasa aman gitu ya, secure dulu ya, secure di lingkungan keluarganya. Nah, itu saya lakukan gitu kan, saya langsung praktekkan. Hingga sekarang dia itu punya penjaga atau pengasuh ya, yang menjaga dia ketika dia bermain. Itu dia nggak mau gitu, dia maunya nempel terus sama kita. Tapi ini juga perlu diwaspadai, ada juga yang namanya kecemasan ketika ditinggal oleh orang tua itu ada. Jadi itu kalau udah memunculkan hal-hal seperti itu gitu ya, yang sampai kita mungkin ngelangkah dikit aja dia langsung oe gitu ya. Nah, itu kalau itu perlu diwaspadai, harus segera ditangani gitu kan. Ada namanya anxiety apa ya? Anxiety itu kan kecemasan, pokoknya kecemasan ketika separation anxiety. Itu ada itu mulai ada di anak-anak ketika kecil tuh. Kalau udah kayak gitu harus diwaspadai. Nah, jadi kalau di sini ada yang masih bayi, ini saya sharing ilmu aja nih, saya sharing ilmu. Kalau dari orang tua saya dulu memang karena sibuk bekerja gitu ya, karena waktu itu jaraknya ini, jadi 6 bulan melahirkan, langsung hamil lagi. Jadi kita jaraknya cuma setahun gitu kan, setahun, ada yang 2 tahun gitu. Kalau saya ke adik saya yang bawah setahun, ke yang bawah lagi 2 tahun, ke yang bawah lagi setahun lagi. Nah, jadinya kebayangkan anaknya masih lagi aktif-aktifnya, habis itu hamil lagi dan masih harus menyusui. Sampai ibu saya bilang, waktu itu masanya mau mengasihi itu sakit banget, karena posisinya kondisi itu capek, ASI-nya akhirnya nggak keluar gitu kan, karena kan kalau mau ASI-nya keluar itu entah pola makannya dijaga, habis itu juga lingkungannya mendukung. Nah, dulu kan ayah saya kerja gitu kan, habis itu ibu saya juga posisinya berdagang gitu kan, jadi sibuk. Tapi itu beliau lakukan gitu ya. Sekalipun sakit, katanya air susunya tuh udah nggak keluar dan memang hanya satu anak yang benar-benar sampai 2 tahun gitu ya. Ibu saya tetap melakukan itu ketika ditidurin itu ditidurin di dirinya gitu ya, maksudnya dengan dia. Jadi kan kedekatan itu akan terbangun sejak bayi, sejak kecil gitu kan, sampai mungkin dia di bawah 3 tahun itu kan masih terus ditidurin sama orang tua saya. Jadi nggak ada tuh istilah karena ada yang bantuin gitu ya, karena make pengasuh, malah lebih dekat sama pengasuhnya itu enggak gitu. Nah,
Di situ memang perjuangannya ya Bunda dan Ayah, saya juga merasakan gitu kalau udah, rasanya apa, udah habis gitu, kayak udah habis air susunya, itu ya memang cukup sakit gitu kan, apalagi kalau digigit-gigit gitulah. Nah Bunda pasti tahulah rasanya, gitu. Nah ini perlu dilakukan sejak bayi. Memang kalau zaman dulu orang tua saya nggak paham ilmu itu, gitu, belum banyak. Baru bener-bener, "Oh ternyata emang ada ya teorinya," gitu, itu baru saat-saat ini. Tapi, itu sudah beliau lakukan, dari teori-teori sederhana aja gitu kan. Nah, makanya dibela-belain sambil kerja, sambil menyusui gitu kan. Karena salah satunya untuk membangun generasinya nanti, jangan sampai merepotkan orang tuanya gitu, harus yang bisa mensupport orang tuanya gitu kan. Nah, seperti itu. Next. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Tadi udah sedikit ya, satu ketika bayi. Next. Kita cek yuk. Nah, di sini, tips-tipsnya nih. Kalau secara teoritisnya tuh harus hadir penuh, sadar utuh. Nah, maksudnya gimana sih? Gitu kan. Nah, ketika bersama anak, jangan hanya hadir secara fisik, namun hati dan pikirannya juga. Ya, mungkin ada banyak bahasan tentang otak anak ya. Jadi jangan remehkan nih. Saya udah sering ngomong di webinar-webinar HWS sebelumnya, kalau anak itu daya menyerap informasinya seperti spons, ya kan, di awal perkembangannya. Golden age ya, golden age itu emang penting banget. Nah, di sini, kita ketika membacakan buku, ya bacakan sepenuhnya gitu. Kita benar-benar menghayati, jangan sambil baca buku anaknya kita cuma ngomong sambil megang HP. Nah, ini saya bisa ngomong kayak gini karena kemarin sempat, waktu emang saya lagi sibuk-sibuknya saya nyoba tuh ya, nyoba dan emang malah membuat apa ya, setelah itu saya jadi merasa bersalah gitu ya. Saya jadi merasa bersalah dan, Ici pun tidak apa ya, tidak benar-benar menghayati apa yang ada di bukunya gitu kan. Nah, di sini ketika bersama anak, hati dan pikirannya pun ya bersama anak gitu kan. Kita simpen dululah semua, semua apa ya, tugas-tugas kantor, atau mungkin, cucian-cucian piring gitu kan. Nah, barang 10 sampai 15 menit aja itu, sangat berharga banget untuk dia. Kayak yang saya lagi bangun sekarang nih ya, sebelum tidur tuh sekitar 15 menitan lah, kita tuh main ayun-ayunan dari setrek ya. Sebenarnya kan itu simpel banget ya, tapi saya bilang, ke suami saya ya, eee, "Simpen semuanya, kita sekarang main kuda-kudaan," gitu kan, simpen semuanya, kita main ayun-ayunan. Nah, saat itu juga Iskar juga seneng gitu kan, menghayati juga dia ketika tertawa dan lain-lain. Dan saya merasanya setelah itu entah kenapa, apa ya, saluran-saluran di otaknya itu akhirnya, eee, terhubung satu, ada aja kata-kata kita yang akhirnya dimengerti sama dia gitu. Nah itu next, di sini ya belayan dan pelukan. Kalau ini udah pasti ya Bunda dan Ayah, terutama kemarin, yang saya rasakan itu ketika lagi bahasanya tantrum ya, tantrum, terutama ke anak-anak kebutuhan khusus, itu sangat ngaruh banget gitu kan, pelukan dan belayan. Iskar pun juga sama, dia itu ketika, dia keras gitu kan, dipeluk akhirnya dia melunak, sambil kita elus, sambil kita, nasehatinnya juga, dengan hati gitu kan, dengan hati, "Kasihan bendanya kamu kamu pukul-pukul, tuh bendanya sedih, coba kalau bendanya sedih, kamu sedih nggak?" Gitu. Jadi hatinya yang disentuh. Nah, di sini, belayan dan pelukan orang tua itu tidak pernah kadaluarsa pengaruhnya, sampai berapapun umur kita. Nah, akibatnya apa gitu ya, anak yang tumbuh dengan banyak belayan dan pelukan akan menjadi anak yang lebih peka dan penuh kasih sayang terhadap sesama.
ini udah terbukti ya, maksudnya saya pun, dulu ya tadi ya, ketika sebelum tidur saya dibacain dongeng dan harus ditidurin sama orang tua saya gitu kan. Saya inget banget tuh, dulu orang tua saya tangannya cuma 2 ya kan, anaknya ada 4 ya kan. Eee, Waktu itu sebelum tidur selalu diusap punggungnya, tapi ada jatah yang diusap doang, ada jatah yang digaruk. Nah, itu rebut-rebutan tuh, soalnya yang digaruk itu lebih enak dibandingkan diusap doang. Hal-hal kayak gitu aja tuh ngena sampai sekarang. Sampai sekarang saya ingat banget dan saya memberlakukan itu untuk Ici juga ya. Karena saya ngerasa, apa ya, ngefek banget gitu. Karena kayak gitu saya jadi sekarang mikir, iya ya dulu orang tua saya tuh sangat, apa ya, sangat mengutamakan belayan dan kasih sayang dia, dan dikasih pengertian gitu, sampai mengusap punggung aja selalu diomongin, "Ayo sekarang, gantian yang digaruk si ini," gitu ya, "gantian yang diusap si ini, besok malam gantian ya, semua harus adil," gitu. Nah, salah satunya itu. Memang itu sangat penting banget ya, belayan dan pelukan, sampai saya sekarang aja tuh ya, mungkin kalau misalnya nggak tahu di sini ada teman-teman saya apa enggak gitu, yang SD, SMP, dan SMA tahu betul, sampai SMA aja saya salim habis itu dicium. Menurut teman-teman itu memalukan, bahkan sampai kuliah. Sampai kuliah itu saya kayak gitu kalau pamitan. Jadi cium tangan habis itu, ibu saya selalu nyium pipi kanan kiri, habis itu jidat gitu kan, habis itu saya cium balik gitu, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Dan menurut saya, hal aneh kayak gitu, itu kalau dibiasakan itu, apa ya, lebih ngena aja gitu ya, secara emosional. Ini nggak cuma ke cowok ataupun cewek ya, karena ini anak ibu saya cewek semua, tapi ibu saya memberlakukan ini ke anak asuhnya juga, yang cowok notabene-nya. Mereka itu lebih sangat malu kalau dicium di depan umum sama orang terkasihnya, tapi itu harus dilakukan gitu. Karena itu akan lebih menyentuh hati dia gitu ketika dilepas gitu kan di boarding school. Dia sambil dicium, akhirnya akhirnya ketika dilepas itu dia jadi berpikir 2 kali. Kalau seandainya dia mau, nakal, kalau seandainya dia mau misalnya, "Ah, aku lebih mengutamakan teman ajalah, aku nggak perlu orang tua." Itu jadi dia nggak akan berpikir seperti itu, karena ketika dilepas pun ya dengan, ciuman, dengan belayan, dan lain-lain, gitu. Hal sepele memang, itu hal sepele, tapi itu aneh. Ketika dulu saya minta testimoni teman saya aja aneh. Menurut teman saya aneh, "Kok kamu mau sih udah gede aja masih dicium-cium gitu sama orang tua?" Ya menurut saya sih ya saya malah seneng gitu sebagai anak gitu, karena, saya merasa saya diperhatikan dan saya merasa disayangi gitu kan. Nah, next. Ya, semoga di sini Bunda dan Ayah, berhubung masih, masih ada nih beberapa kali pengalaman lagi ya, eee, Bunda dan Ayah semoga masih on terus nih ya, untuk sharing dan bisa saya open banget kalau misalnya Bunda dan Ayah punya pengalaman lain ya, karena ini sharing experience juga, pengalaman lain yang Bunda dan Ayah miliki. Barangkali saya ternyata bagus dan memberikan ide kreatif untuk kita semua yang ada di sini, ya kan? Jadi pahala juga, jadi saya bisa menerapkan juga nih ke si Ici nih. Nah, next, pujian yang proporsional. Nah ini, perlu, pujian adalah motivasi eksternal, ya kan? Memberikan pujian itu bisa membangun kedekatan dengan anak, karena anak merasa diapresiasi oleh orang tuanya. Tapi nggak juga, makanya ini kenapa pujian yang proporsional, nggak juga yang, akhirnya pujian itu membanding-bandingkan gitu kan. Akhirnya pujian itu akhirnya berupa tuntutan, nggak juga seperti itu. Kan, yang saya sekarang mau, mau evaluasi gitu ya, ketika saya memberikan pujian ke anak saya ataupun ke rekan kerja gitu ya, mmm, jangan juga, eee, apa namanya "Ih, bagus banget kerja kamu daripada si dia tuh," itu nggak boleh. Nah, kalau saya sering dengar dan saya sering baca gitu kan, di
di internet tersebar luas banyak kok. Ketika memberikan pujian tuh jangan sampai gini, "Ih anak," "kamu mah," misalnya ya, "ih kamu pinter deh, tapi coba dong pinternya lebih lebih pinter dari si dia," gitu, "itu teman kamu yang itu masih lebih pinter tuh dari kamu," gitu. Jangan sampai kayak gitu ya, udah apresiasi saja kemampuan anakmu yang sekarang gitu ya. Karena saya ngerasa dulu ibu saya nggak pernah membanding-bandingkan, ibu saya tidak pernah menuntut. Ibu saya maksudnya menuntut itu saya paham, ibu saya kepengen anaknya berprestasi, paham, tapi hanya dipahami, bukan yang "Ayo buruan, ini, biar kamu ranking 1." Enggak kayak gitu. Tapi pada akhirnya pun saya, ranking gitu kan, saya ranking. Tapi kalau ranking 1 kayaknya, nggak terlalu maksudnya nggak terlalu sering, tapi paling enggak, di, 3 besar lah ya, 3 besar, 5 besar gitu. Nah, nggak pernah yang sampai anjlok nilainya tuh enggak. Kalau ranking 1 saya pernah deh di sekolah alam dulu. Karena dulu anaknya nggak terlalu suka, ini ya, hal-hal yang akademis dan saya udah terbiasa dengan hal yang akademis, jadi saya selalu nomor 1 gitu. Nah, saya selalu dikenal yang paling pintar dan yang paling rajin gitu. Ya iyalah saya biasa di sekolah formal gitu kan, masuk ke sekolah alam ya saya jadi giat belajarnya gitu, karena jarang belajar. Sekalinya belajar itu adalah momen yang berharga menurut saya. Nah, kayak gitu. Jadi ibu saya tuh selalu selalu memberikan pujian yang proporsional, yang memang pujian itu mengapresiasi kemampuan saya sendiri gitu kan. Dan akhirnya saya bergerak untuk, "Oh, harus lebih," gitu. Jadi langsung, dari motivasi ibu saya jadi terbangun motivasi internal di diri saya. Next. Nah, ini mungkin tadi ada beberapa tips ya, tapi emang nggak tereksplisit gitu ya, implisit dalam hal dalam apa ya, dalam bentuknya experience saya ya. Jadi, bunda dan ayah di rumah bisa simpulkan sendiri gitu ya dengan bahasanya masing-masing. Memang, tips-tips yang tadi bisa dilakukan gitu dari pengalaman saya mungkin barangkali. Ya, quality time yang bernilai. Next. Nah, di sini luangkanlah waktu untuk bermain bersama anak-anak kita. Nah, bermain itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, mempererat hubungan antara anggota keluarga, serta melindungi anak-anak dari permainan-permainan yang buruk dan mencelakakan. Ya, memang kan ketika bermain pun kita itu harus mengawasi karena yang namanya anak kecil kayak Iskar nih ya, Iskar itu masukin sesuatu ke dalam mulut itu masih karena kan sampai 18 bulan ya, masih seperti itu. Nah, dia itu masih suka barang-barang yang mainan-mainan yang kecil itu suka masuk ke mulut walaupun ada yang dilepeh tapi kan tidak menutup kemungkinan itu akan tertelan. Nah, kayak gini, sambil bermain itu sambil saya awasi, memang sambil awasi juga sambil kerja sih gitu kan. Cuma ya tadi, bunda dan ayah sebenarnya yang saya alami juga nggak harus 100% bunda dan ayah itu melototin gitu, melototin anak bermain tuh dipelototin gitu. Ya kitanya kan juga ada aktivitas lain gitu kan. Enggak harus kayak gitu. Cukup, diselang-selingin gitu. Jadi beraktivitas, lihat, beraktivitas, lihat. Atau yang saya lakukan juga, kadang ya, bukan kadang sih, saya di-combine lah, dikombinasi. Kadang yang beraktivitas, lihat, beraktivitas, lihat. Tapi saya juga oke, saya beraktivitas, lihat, habis itu beraktivitas lagi, setelah itu saya stop aktivitasnya, saya main, selama 10 menit, "Sini ditemenin yuk, ayo lagi ngapain?" Nah, itu tuh dia jadi lebih interaktif. Jadi yang namanya, mmm, mainan anak gitu ya, mainan anak itu nggak cuma, dia main sendiri, explore sendiri, karena dia pasti akan bosen. Nah, kalau ditemenin sama bunda dan ayahnya, itu jadi lebih menantang dan dia jadi lebih tertarik. Nah, yang lagi saya mau explore tuh memang kalau udah dikasih mainan, itu, selain ditemenin sama bunda dan ayah, suatu saat dicoba untuk, bermainnya bersama temannya, teman sebayanya. Kemarin, sempat ada tuh yang cuma selisih 1 tahun gitu ya dari Ici, Ici seneng banget. Jadi
lebih bervariasi lagi cara bermainnya di dia gitu ya. Nah, seperti itu. Karena mainan itu misalnya nih contohnya ya sliding car. Sliding car tuh yang mobil-mobilan meluncur sesuai alurnya. Itu nggak cuma apa namanya meluncur sesuai alurnya, bahkan kalau misalnya ada sliding car yang bisa dibongkar pasang gitu ya, itu si jalanannya itu bisa misalnya ditaruh kasur, nanti mobilnya tiba-tiba loncat gitu-gitu. Jadi bisa dieksplor lah ya, dan mobil-mobilnya itu bisa jadiin apa namanya balap-balapan, atau bisa jadi kalau kita lagi mengenalkan apa bentuk bulat, dia bisa menjiplak dari mobil-mobil yang rodanya itu berbentuk bulat. Apalagi kan mobilnya juga bagian tengahnya tuh berbentuknya persegi panjang. Nah, itu juga bisa. Jadi eksplorasi yang seperti itu bisa kreativitasnya Bunda dan Ayah. Kemarin saya juga sempat ikut ngisi webinar gitu ya bersama guru PAUD yang memang concern banget gitu kan sampai menerbitkan buku. Nah, beliau itu selalu ditanyakan sama orang tua. Kenapa sih saya ngasih mainan cuma 10 sampai 15 menit, dia dia ini dia konsentrasi. Kenapa sih apa namanya dikasih buku cuma 7 menit, dia fokus ke situ. Nah, ternyata bukan karena anaknya yang cepat bosen, tapi memang fokus dari anak kecil itu pendek gitu. Jadi belum bisa seperti orang dewasa. Nah, fokus yang pendek ini dilatih seiring berjalannya waktu dan tumbuhnya usia dia gitu kan. Nah, memang seperti itu Bunda dan Ayah, bukan karena dia yang cepat bosen, bukan karena mainannya yang nggak menarik, bukan, tapi memang karena fokusnya memang pendek gitu kan. Dia itu masih istilahnya masih baru di dunia ya berarti masih beradaptasi. Terlebih di sini juga yang perlu kita ketahui apa namanya yang namanya anak itu ketika bermain eksplornya juga harus dituntun sama Bunda dan Ayah. Terlebih lagi kalau misalnya mainan tersebut sudah dia kuasai, gitu. Kalau sudah dia kuasai, dia harus di-up lagi nih levelnya, gitu kan. Kalau di sini ada bunda-bunda milenial, bahasa sekarang mah next level gitu ya. Nah, itu udah harus di-up lagi tuh levelnya. Kalau misalnya dia udah menguasai di satu mainan, biasanya dia udah harus berganti ke mainan lain yang memang mengasah motorik dia di tahap selanjutnya. Gitu. Jadi, malah bagus banget. Misalnya baru dikasih nih, kayak Iskar nih, baru dikasih mainan apa ya? Oh, pukul palu sama pukul bola waktu di usia 1 tahunnya. Dia udah menguasai itu, dia udah beneran bisa mukul akhirnya sesuai dengan titiknya, gitu kan. Beneran di pakunya, beneran di bolanya, gitu kan. Nah, setelah itu dia udah bosen gitu kan, emang udah lewat, emang dia udah menguasai itu, udah langsung lah dikasih sama saya yang akhirnya kan itu melatih pukulan ya, melatih koordinasi mata dan tangan ke titik yang dituju. Nah, kalau misalnya udah, saya akhirnya ningkatin, saya kasih mainan dia wire game namanya. Itu wire game mah sampai sekarang dia masih belum nemu kuncinya gitu kan. Wire game itu kan yang ada alurnya ya kan, ada alurnya. Kadang dia alur naik turun kayak roller coaster itu ketika udah nyampe bawah dia bingung cara naikinnya itu gimana. Nah, yang kayak gini si mainan ini akhirnya dia setiap kali melihat dia akhirnya masih terus mencari kuncinya. Tapi kalau si pukul bola yang udah dia lewati, yang udah dia berhasil, dia udah nggak tertarik gitu karena dia apa namanya sudah berhasil melewati tantangan itu. Justru Bunda dan Ayah harus mengapresiasi gitu dengan memberikan dia mainan yang lebih apa namanya yang lebih lagi levelnya gitu kan. Bukan yang selevel lagi tapi harus yang lebih gitu. Makanya suka ada kan anak-anak SD yang ternyata udah bisa ngerjain soal SMP gitu. Karena saya juga merasa gitu ya. Mungkin ketika saya waktu itu SMA gitu ya, saya udah bisa sambil berbisnis gitu karena ya itu
level dari kecil aja, ketika saya bermain, levelnya itu selalu ditingkatkan, nggak stuck di situ aja. Makanya ketika saya kuliah pun, saya tertantang untuk mendapatkan peluang-peluang baru gitu kan. Tertantang untuk bisa jadi ketua, tertantang untuk bisa ikut seminar internasional gitu. Coba saya nggak biasa ngomong bahasa Inggris di sekolah formal karena cuma belajar bahasa doang, tapi kalau di seminar internasional saya harus presentasi with English gitu kan. Nah jadinya gimana nggak sangat besar gitu tantangannya. Belum lagi setelah lulus saya memutuskan oke, saya berani bergabung ke perusahaan. Mana yang harus saya benahi gitu kan. Ya seperti itulah contohnya. Jadi dari mainan yang tingkat kesulitannya terus ditingkatin, itu ngaruh ke ketika besar anak-anak kita itu menerima tantangan baru. Itu saya sudah membuktikan sendiri di diri saya gitu. Apalagi sekarang saya udah belajar psikologi, jadi saya berusaha memaknai terus setiap step di hidup saya gitu kan. Gitu, next. Oh, suaranya nggak kedengeran. Gimana kalau yang lain? Ini Bunda Suratik bilang suaranya. Terdengar, Mbak. Oke. Mungkin sinyalnya Bunda. Iya, mungkin sinyalnya ini perlu dicari yang yang lebih terbuka. Barangkali terhalang sama dinding Atau biasanya. bisa live dulu, nanti join lagi. Oh iya benar, bisa. Oke deh. Nah, ini ada sedikit nih diriwayatkan dari Abu Hurairah karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencium Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, di sini ada Al-Aqra berkata, sesungguhnya aku punya 10 anak, namun aku tidak pernah mencium satupun di antara mereka. Lalu Rasulullah memandangi Al-Aqra dan bersabda, siapa yang tidak menyayangi, ia tidak disayangi. Ya, ini ya maksudnya karena ini orang-orang terdahulu kita yang udah pernah merasakan gitu kan. Tambah lagi kalau di sini ada yang muslim gitu kan. Rasul aja udah mewanti-wanti bahasanya gitu ya. Kalau kita tidak menyayangi apalagi anak kita sendiri, ya jangan disalahkan kalau mereka nanti ketika besar tidak menyayangi kita gitu. Nah, makanya Bunda dan Ayah golden age itu penting. Istilah golden age mereka dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Next, Mbak Risa. Ya, itu aja. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dan mungkin di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda dan Ayah yang sudah on terus nih dan semangat terus. Tadi pesertanya intimate banget gitu ya. Di 10 orang alhamdulillah sekarang udah di angka 24 orang ya. Terima kasih sudah hadir di acara Haula Webinar Series. Semoga tadi tips-tips dari saya itu bisa diterapkan juga di Bunda dan Ayah, dan kalau Bunda dan Ayah mau sharing nih dengan tips yang lagi dikerjakan boleh nih, karena saya juga sambil nyoba-nyoba gitu kan. Saya juga sambil nyoba-nyoba pola asuh yang bisa membuat generasi anak saya lebih baik dari generasi saya gitu kan. Ya barangkali saya sekarang ngisi Haula Webinar Series gitu kan, barangkali suatu saat anak saya ngisinya internasional apa gitu kan ya. Nah, oh iya ini materinya bisa di-share, insya Allah nanti di-share ya di grup Haula Webinar Series ya, bisa nanti ada kita kirim. Itu aja dari saya, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan monggo gitu. Ini saya motonya nih belajar, bergerak, dan berhasil. Ini makanya Haula Webinar Series ini merupakan suatu tantangan gitu ya bagi saya, untuk saya terus belajar gitu dari Bunda dan Ayah, dan saya terus bergerak selama masa pandemi, dan semoga aja itu bisa membuahkan hasil yang sepadan dengan usahanya gitu. Nah, mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan bisa nanti ada sesinya. Saya kembalikan ke Mbak Risa. Terima kasih Bunda dan Ayah. Oke, terima kasih Mbak Haula atas pemaparan materinya yang
Halo, suara saya terdengar ya? Terdengar, Iya, terdengar. oke. Ya, terima kasih Mbak Hula atas pemaparan materinya yang super sekali ya, luar biasa. Insya Allah bisa bermanfaat nih untuk Bunda dan Ayah semua. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, tadi saya sempat ini menarik sekali termention di salah satu tips untuk membangun bonding itu punya quality time ya Mbak ya. Kita harus menyempatkan waktu, memang kita mengalokasikan waktu khusus gitu untuk bermain bersama mereka gitu. Kita menemani mereka tadi kalau di pertama itu hadir penuh sadar utuh gitu ya, bermain dengan kita sepenuhnya hadir gitu dengan mereka, benar-benar main yang enggak disambi dengan kerjaan lain, apalagi misal disambi dengan gadget gitu ya. Kalau ada waktu khusus. Nah, terus tadi juga Mbak Haula sempat share ya mainan yang diberikan gitu ya, itu juga menyesuaikan tahapan tumbuh kembangnya ya, tahapan tumbuh kembang Betul, betul. buah hati kita. Bahkan Jadi, ini Mbak Risa, mm-mm. nggak apa-apa kalau misalnya dia anaknya masih 1 tahun, ternyata udah bisa main mainan anak usia 2 tahun gitu. Itu berarti Oh, tandanya dia udah ini tuh udah bagus, dia cepat banget cepat menyerap ya. informasi dan Iya, belajar. Mhm. betul betul. Nah, ini ada kita mau memperkenalkan nih ke Bunda dan Ayah semua. Jadi Bunda dan Ayah nggak perlu khawatir misal aduh untuk anak saya mainan apa nih yang cocok gitu ya. Nah, Haula Toys juga punya nih beberapa, kita mengeluarkan paket-paket gitu ya, paket-paket tumbuh kembang untuk kakak admin. Boleh di-share mungkin ya biar tergambar nih mainannya ke Bunda dan Ayah semua apa aja nih. Nah, di sini yang sebelumnya. Nah, ini untuk baby. Untuk baby ada mainan-mainan dari Haula Toys berupa ini ada boneka tangan kain, ada tadi sempat dimention bahula juga pukul palu. Ini Ici juga main ini ya, pukul palu. Kemudian ada boneka untuk jari, ini untuk mendongeng gitu ya. Ada bola-bola kain juga, ini sangat bermanfaat sekali untuk motorik halus mereka ya, yang untuk newborn sampai 1 tahun itu mereka pasti suka gemes kan ya, pengen pegang-pegang gitu, pengen remes-remes gitu. Nah, ini cocok banget nih mainannya untuk Iya. adik-adik bayi dari umur 0 Iya, sampai 1 terlebih tahun. ini Mbak Risa, apa namanya, kan boneka-boneka tuh kainnya teksturnya beda-beda tuh. Nah, Betul. Bunda dan Ayah bisa sambil mendeteksi dini, ya, kalau dia itu eh, harus apa ya, harus dilatih motoriknya atau biasanya tuh kalau anak yang gelian ya, gelian dan eh, lama gitu ya, misalnya setiap berapa kali, misalnya 5 kali atau 10 kali kita coba masih geli gitu kan, itu perlu dicek. Ceknya tuh maksudnya cek sendiri ya, cek sendiri dia ada tanda-tanda gejala-gejala lain apa namanya kebutuhan khusus apa enggak gitu. Karena ini kan kain dari awal itu kain itu teksturnya beda-beda gitu ya. Kain itu teksturnya beda-beda, dia juga apa sambil dirasa dia itu gimana responnya terhadap tekstur yang berbeda dari setiap mainan di Baby New World ini. Nah, ini mungkin sedikit ini ya, karena ini saya udah ngalamin langsung karena Iskar udah 1 tahun ya. Jadi memang ini yang mainan-mainan yang dipakai untuk menstimulasi Iskar kemarin, Mbak Risa. Kalau kalau Wah, mungkin Mbak ya. Risa juga lihat ya, bola, boneka tangan, boneka jari, itu kalau boneka tangan dan boneka jari masih kepake nih sampai sekarang. Kalau saya lagi nyeritain buku gitu ya, nyeritain suatu hal yang ada di buku, itu ceritanya bukan saya yang cerita, tapi si kodok gitu kan, yang cerita si kodok. Bilang, "Iskar, Iskar," gitu kan, aku mau bacain buku kamu deh," gitu. Nanti juga yang nyuruh-nyuruh Iskar masih kodok gitu kan. Nah, kalau untuk bola gitu ya, bola itu nanti menjelang 6 bulan tuh ketika dia udah duduk, dia udah mulai dicoba untuk melempar-lempar gitu kan. Melempar-lempar ada di tahap tumbuh kembang, bisa lihat di YouTube-nya juga tuh, di YouTube Haula Edu, itu ada tahap tumbuh kembang di usia berapa bulan dia udah bisa ngelempar sesuatu hal. Nah, memang kalau pukul palu ini pukul palu yang kayak gini, pas banget di usia 9 sampai 1 tahun. Itu pas banget dia apa namanya suka bermain pukul palu gitu. Kalau si ulet-ulet
ulet-ulet itu dia untuk ini ya, maksudnya menemani Iskar ketika dia mau nyoba-nyoba ini loh, menggerak-gerakkan sesuatu kan ulet itu kan gini, dia itu jadinya lentur ya, itu sebuah aktivitas baru biasanya untuk dia gitu. Oh ternyata benda itu bisa berbelok ke kanan dan ke kiri kalau dia itu bentuknya lentur dan lain-lain. Nah bola-bolanya juga ini nih pas banget untuk disusun. Sebenarnya kalau disusun persis sih enggak ya, tapi biasanya ini dibawa-bawa sama Iskar. Akhirnya digantungin kemana, jadi dia juga belajar keseimbangan ya, biar ketika digantungin nggak jatuh dan lain-lain. Itu videonya juga ada tuh, sering saya up di IG story itu, IG story akun pribadi saya ya, Haula_FZNH. Mungkin nanti bisa dilihat ada beberapa yang di-highlight juga. Itu mungkin Nah, Marisa, boleh dilanjut ya. Marisa. Ya, ini untuk yang baby ya 0 sampai 1 tahun. Kemudian yang berikutnya ada lagi paket untuk anak 1 sampai 3 tahun. Ini ada beberapa mainan yang memang ini tadi yang sempat dimention bahwa juga yang bentuk ikan itu di pojok kiri atas itu wire game. Ini sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak ya. Mereka berupaya untuk menggerakkan balok-baloknya itu mengikuti alur kawat. Itu mungkin aktivitas yang sederhana tapi sangat bermanfaat untuk motorik halus mereka. Lalu ada sliding car di sini, ini mainan mobil-mobilan beserta jalurnya ya gitu. Terus ada puzzle, ada balok-balok, ada potong sayur, mainan potong sayur. Ini juga sangat menarik untuk anak-anak usia 1-3 tahun. Ini kita namakan paket Fun Toddlers. Kemudian berikutnya ada untuk anak usia 3-5 tahun, Happy Nursery. Ini semakin beragam mainannya. Wah, lucu banget ya, warna-warni gitu kan. Terus ada ini meronce rantai, itu asik banget deh, apalagi kalau mainnya tuh bareng sama bunda dan ayah juga gitu. Jadi menguatkan bondingnya tuh di sini tuh bisa sangat-sangat bermanfaat sekali gitu. Sambil main mereka happy dan bonding, kedekatan kita dengan anak kita pun semakin terbentuk begitu dari sini. Kemudian berikutnya ada paket untuk 5-7 tahun. Amazing Kindergarten. Ini Mbak Risa, Ya. kenapa paketnya itu, ini mungkin Haula Toys itu kalau mengkaji suatu barang, berhubung kita ada ribuan barang ya, ketika kita mengkaji per tahunnya gitu ya, itu dengan jurnal-jurnal ilmiah gitu, kayak misalnya yang tadi di awal-awal itu anak tidak banyak dikenalkan dengan warna-warna yang warna-warna itu yang emang ngejreng gitu ya, yang emang ngejreng biasanya emang warna-warna dasar. Nah, baru dikenalkan dengan warna-warna yang turunan-turunan dan juga variasi, mungkin sekarang kan ada pastel-pastel, itu biasanya yang udah mulai usia besar gitu, kayak tadi di 3 tahun sampai 7 tahun itu mungkin bisa dikenalkan oleh beragam warna lain. Cuma memang kalau di 0 sampai 3 tahun itu dipilih warna yang ngejreng gitu. Bahkan kalau Iskar itu di 0 bulan itu Haula Toys juga ada ini flashcard hitam putih gitu ya. Flashcard hitam putih itu untuk melihat apakah dia dari bayi itu matanya ada masalah apa enggak gitu ya. Fokus di matanya itu ada apa enggak. Karena kan bayi baru lahir baru jelas tuh hitam dan putih. Nah, makanya ada flashcard hitam dan putih itu salah satunya untuk mendeteksi dini apakah anak kita itu ada masalah di mata, sama mendeteksi dini untuk fokusnya dia, gitu. Nah, mainan-mainan yang sesuai tahapan usia ini, bikin ini nih, Mbak Risa nih, bikin bunda dan ayah bahasa sekarang mah nggak mati gaya gitu ya. Kalau misalnya kita bingung gitu ya, aduh ini anak saya besok usia segini nih, harus ngapain lagi nih saya. Nah, biar nggak mati gaya gitu bahasanya, dan anak itu terstimulasi terus gitu kan, itu kita membantu bunda dan ayah, mempermudah bunda dan ayah dengan mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan stimulasi-stimulasi yang penting sesuai tahapan usia. Oke. Ya, mungkin itu Mbak. Ya. Baik, kita langsung ada satu lagi, ada paket all in one. Ini
Nah, ini cocok banget. Jadi dalam satu box ini ada banyak sekali semacam worksheet ya untuk aktivitas bermain anak kita gitu bersama ya dibarengi bunda dan ayah tentunya. Kita dari Haula Toy selalu memberikan dorongan untuk bunda dan ayah itu menemani mereka dalam aktivitas bermain gitu, dalam aktivitas kesehariannya supaya ya dalam rangka menceriakan masa depan mereka juga begitu ya. Oke, baik kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya, sesi sharing dari Bunda dan Ayah silakan. Ada dari tadi mungkin gregetnya aduh pengen nanya nih, pengen sharing ke Mbak Haula gitu. Ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan untuk kalau misalnya mau on cam untuk raise hand dulu ya Bunda dan Ayah, nanti saya pilih siapa yang bisa untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan secara on mic, sorry. Atau bisa di floor di kolom chat. Silakan untuk disampaikan. Oke. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Greget nih mau tanya apa? Ya, sambil menunggu mungkin ya pertanyaan dari Bunda dan Ayah. Ini saya ingin bertanya dulu nih. Oh, ada dari Bunda Mary. Mbak, kalau untuk anak speech delay, bagaimana cara pola asuhnya? Nah, iya ya, beberapa waktu ini juga ini ya, speech delay itu sepertinya mulai sering dibahas ya di forum-forum parenting gitu. Sepertinya permasalahan Iya, yang memang hampir banyak dihadapi oleh bunda dan ayah di luar sana juga ya. Oke, Mangga, betul Mbak. silakan Mbak Haula bagaimana? Iya, banget Mbak Risa juga maksudnya ngelihat ya di parenting tuh udah mulai banyak banget speech delay. Ini pun yang mungkin saya khawatirkan ke Iskar juga karena kan isunya sekarang itu gitu kan. Isunya sekarang itu apalagi anak saya kan laki-laki cenderung lebih aktif dibandingkan cerewetnya gitu kan. Maksudnya dibandingkan ngomongnya, lebih aktif di fisik dibandingkan di verbal gitu kan. Nah, ini perlu diwaspadai ya Bunda dan Ayah. Salah satu kalau dari lingkungan gitu ya, dari lingkungan itu anak speech delay pertama karena mungkin kurangnya komunikasi ya antara orang tua dan anak. Ya habis itu memang tantangan banget sekarang tuh gadget ya kan yang udah beberapa kali dibahas. Pasti di forum-forum parenting juga sama. Gadget itu adalah trigger utama gitu kan speech delay pada anak. Karena apa? Ini saya alami ya. Nanti coba lihat di IG Haula_FZNH tentang Faris. Ada di highlight di Instastory tentang Faris. Betapa lucunya si Faris sampai sekarang juga badannya udah segede saya masih tetap meluk dan mencium saya gitu ya. Aduh, kayaknya dia ini deh anak yang bakalan selalu menjadi anak yang menyayangi tanpa pamrih gitu kan. Nah, dia itu salah satu faktornya waktu itu dia full dikasih tiga teknologi bergantian dalam sehari. Yang pertama itu TV, yang kedua itu HP, yang ketiga itu laptop, ya kan? Jadi kalau nggak ada, kalau dia sih sebenarnya bukan laptop, tapi lebih ke tab, ya kan? Tabnya mirip-mirip laptop gitu, gitu ya. Nah, jadi kalau TV udah waktunya banyak sinetron, akhirnya beralih ke gadget karena kan udah nggak tontonan dia kan ya. Habis itu kalau misalnya gadgetnya udah mau dipakai orang tua, beralih ke gadgetnya itu beralih ke komputer gitu, komputer atau ke tabnya dia gitu kan. Nah makanya itu 3 hal yang terus-menerus setiap hari dikasih ke dia. Kenapa akhirnya menjadi tantangan utama? Karena mata dia hanya menyerap informasi, orang tuanya nggak sambil ngajak komunikasi, ya kan? Nggak sambil ngajak komunikasi, habis itu akhirnya dia diem aja, mulutnya juga nggak terasah sampai oh ya ini juga ngaruh juga nih Bunda dan Ayah yang mungkin masih punya bayi ataupun akan berplanning masih ada rencana punya anak lagi gitu ya. Dari bayi pun kan ada sikat gigi khusus bayi tuh.
Nah, itu wajib gitu, wajib dicoba dan dirutinkan. Bayi itu waktu kecil pakai kasa steril yang dikasih air hangat. Nah, lalu naik jenjangnya jadi pakai ini bahan plastik yang ada gerigi plastiknya gitu. Coba deh cari sikat gigi bayi gitu, itu pasti ada. Lalu naik lagi ke sikat gigi biasa. Kalau Iskar sekarang udah sikat gigi biasa gitu kan. Sebenarnya ada beberapa macam model lagi, tapi menurut saya dia udah merasa tertarik dengan sikat gigi yang biasa tuh yang bulu-bulu kecil tapi cari yang halus ya. Itu dia udah mulai tertarik di situ, itu mulai apa ya, dirutinkan. Nah, di sini mungkin apa ya, saya juga melihat dari awal terapinya Faris itu ketika speech delay adalah digosok mulutnya, gitu, digosok pakai sikat gigi plastik. Itu digosok, dia sampai nangis, dia karena geli gitu, karena geli, mungkin akhirnya sakit gitu kan, karena nggak terbiasa. Itu dia awal mulanya digosok pakai itu, gitu kan. Nah, ini juga yang masih punya bayi, penaikan tekstur, ya, penaikan tekstur makanan yang sesuai dengan usia dia, gitu kan. Itu wajib. Jadi Faris itu soalnya sampai usia berapa ya, 2 tahun apa ya, masih dikasihnya bubur gitu kan. Masih dikasihnya bubur jadinya nggak tahu deh 1,5 apa 2 tahun, yang pasti udah lewat dari usianya itu rutinnya makannya bubur terus. Akhirnya mulutnya males, ya udah tadi gadget itu jadi tantangan gitu ya, entah yang visual lah ya, visual kan akhirnya dia menangkap informasi terus, mulut diem. Orang tua nggak sambil ngajak ngomong, misalnya kemarin saya contohnya Iskar ke kebun binatang ya kan, Iskar ke kebun binatang dia sambil ngelihat kebun binatang sambil saya omongin, "Ih itu harimau harimau, gimana suara harimau?" Gitu. Nah ketika di rumah kita punya videonya, kan nanti mau kita upload juga tuh ke YouTube ya, kita apa namanya, kita punya videonya, jangan cuma dia nontonin videonya, kita ulang lagi, Iskar habis ke ini ya, kebun binatang ya, itu yang singa suaranya gimana? Akhirnya dia aung gitu kan. Iskar kan belum tahu ini namanya apa gitu kan. Jadi orang tua yang harus banyak cerewet. Jadi dia juga tergerak untuk membuka mulutnya gitu kan. Itu Bunda Mary ya, apa namanya, sedikit saya mungkin sharing ketika anak itu speech delay. Nah, memang untuk melihatnya ini kan Iskar itu masih usianya 15 bulan ya, sampai 18 bulan kita coba nih, saya mau lihat apakah ada maksudnya ada kata-kata yang berarti nggak bagi dia. Nanti kita sambil share juga kali ya Mbak Risa, tahap perkembangan wicara bagi anak di masa golden age-nya gitu ya, biar menjadi indikator bunda dan ayah juga nih, udah sesuai belum gitu kan. Nah, di 18 bulan itu harusnya Iskar walaupun cowok gitu ya, udah harusnya ada kata-kata yang berarti yang dia ucapkan gitu. Yang memang kejelasan kalimatnya udah cukup jelas gitu. Entah mungkin bertanya apa. Nah, ini juga nih ketika Faris terapi pertama kali itu dia awal mulanya adalah disuruh ngomong apa, ya, disuruh ngomong apa lalu kita akhirnya menjawab, gitu. Nah, ngomong apa itu untuk anak yang memang speech delay itu sulit, Bunda, gitu, sulit banget, gitu, sampai dia nangis-nangis, sampai dia harus ditaruh ke pojok gitu ya, ditaruh ke pojok, dia dipaksa gitu kan, dipaksa harus mengeluarkan apa, gitu. Balik lagi, ketika udah seperti itu, apa ya, tuntutan dan paksaan itu penting untuk perkembangannya ke depan. Alhamdulillah sekarang dia udah lancar banget ngomong, sekarang mah tiap saat ngadu mulu. Ini berarti udah berapa ya, udah 4 tahun kali ya? Udah 4 tahun, udah 3 tahun dia terapi apa 2 tahun gitu, nggak tahu 2 sampai 3 tahun dia terapi, itu dia udah bagus banget perkembangannya. Ngadu mulu tiap saat, ngadu. Misalnya gini,
Mbak Ula mau kemana gitu. Habis itu nanti ngomong lagi, hati-hati Iskar jatuh Iskar gitu. Jadi dia udah banyak banget, udah bisa menggabungkan kata-kata, udah mengerti maknanya juga beberapa ya. Tapi susunannya kadang emang masih amburadul gitu. Nah, di sini kan eh ya, nah ini emang tantangannya ya Bunda Mary ya. Pasti kita yang harus banyak sabar. Saya juga merasakan Iskar pun sampai sekarang masih ngomongnya mungkin cuma bisa mungkin nenen atau apa, yang akhirnya saya, misalnya dia ini nyodorin buku gitu kan, saya mulai sekarang saya udah mulai tegas, eee, "Ayo kalau nyodorin buku itu, kalau ngasih buku harus ngomong baca." Akhirnya dia ini ngikutin, "Acah," gitu, ya kan. Nah, yang kayak gitu emang udah harus dipaksa gitu karena udah waktunya. Nah, semoga selalu diberikan kesabaran ya Bunda Mary ya, eee, bisa ini kok, bisa dicek speech delay dari awal tuh bisa dicek. Kita bantu nanti kita share ya, indikator perkembangan wicara pada anak ya, gitu. Habis itu ini udah Mbak mungkin Oke, Mbak. baik. Ya, itu untuk Bunda Mary ya. Ini ada Umu Haula juga, ada Bu Umu. Boleh untuk menambahkan, Bu Umu ini juga owner dari Haula Toys ya, Bunda dan Ayah. Jadi beliau hadir juga di tengah-tengah kita. Mengenai tips untuk Iya. speech delay ini, boleh untuk menambahkan? Nanti aja Mbak, ngelanjutin Bu Umu Oh, baik-baik. aja kalau udah banyak nanti semuanya Bu Umu inilah, apa namanya ya, Rangkum ya, sapu jagat. disapu jaga sapu bersih. Oke, dari Bunda Mary, bagaimana Bunda? Sudah jelas? Oh iya, terima kasih. Oke, semangat ya Bunda. Insya Allah kita juga mau bareng-bareng nih, kita membersamai juga Bunda dan Ayah untuk membersamai buah hatinya begitu ya, dengan berbagai kendala yang ada gitu. Bunda tidak sendiri gitu. Jadi semangat, semoga senantiasa selalu diberi kesabaran. Oke, Iya, kita kalau ini lanjut. Mbak, kalau lebih intimate lagi ya, Hmm? mungkin Bunda punya kasus-kasus tertentu, itu bisa chat aja di konsultasi Oh edukasi. iya, betul. Karena setiap anak dan setiap perkembangan bahasa yang mungkin delay gitu ya, itu step membersamainya beda gitu. Nanti kan kita di konsultasi edukasi juga ada, di minggu lalu kan ada Bu Vina tuh, Iya. kita juga nanti akan bertanya ke ahlinya langsung yang terbiasa memberikan terapi wicara gitu. Betul. Ya, di kita Mhm. juga ada konsultasi edukasi. Jadi, bunda-bunda kalau ingin bertanya nih ke tim konsultan edukasi dari Haulatos, bisa dicek di Instagram haulatos.id. Link di bio-nya itu ada link untuk ke konsultasi edukasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini sebetulnya hampir mirip, mungkin boleh saya gabungkan ya, pertanyaan dari Pak Tommy dengan Bunda Nani. Untuk Pak Tommy ini yang pertama, bagaimana mengurangi anak-anak yang dengan gadget atau HP. Terus apa solusi dan bahaya seperti apa jika kecanduan games? Ini tentang gadget, berkenaan juga dengan pertanyaan Bunda Nani. Izin bertanya, kalau anak-anak dipinjami HP hanya untuk mendengar murotal, apakah boleh? Biasanya ini karena kalau pas saya lagi agak sibuk. Nah, gitu. Boleh dijawab, silakan Mbak Haula. Ini mungkin bahasan tentang HP, saya akan memberikan sedikit ya, info. Oh ya, di Instagram haulatoys.id juga habis di-up ya video tentang, perkembangan otak anak dan gadget gitu ya. Nah, itu bisa nanti kalau detail secara teoritisnya ada di situ ya, ke apa nih, Bunda Tommy, Pak Tommy ya, semoga di sini bisa saya rangkum sedikit gitu ya. Jadi emang yang menurut saya efektif banget ya, HP dan gadget itu baru diberikan ketika dia sudah menyelesaikan, pekerjaan. Suatu pekerjaan, cukuplah itu di awal menjadi apresiasi. Karena dia masih anak-anak, jadi dia masih belum paham, kayak orang dewasa itu kan megang gadget terus karena kerja, ya kan? Dan bisa ngerem gitu kan. Tapi kan kalau anak kecil enggak, harus kita yang ngerem. Makanya kita, kasih screen time. Screen time itu adalah waktu
batas waktu untuk anak itu maksimal megang gadget dalam sehari misalnya, atau seminggu misalnya. Kayak yang udah ibu saya lakukan tuh ke anak asuhnya, karena kan waktu zaman saya mah HP belum terlalu booming gitu, dan ketika saya udah besar, saya udah ngerti gitu kan, HP itu fungsinya untuk apa. Nah, yang ibu saya lakukan ke anak asuhnya adalah sehari itu main HP cuma boleh sejam misalnya, atau mungkin sejam kelamaan 15 menit gitu. Karena nanti bunda dan ayah sambil lihat, waktu sejam itu membuat dia akhirnya kecanduan apa enggak, gitu. Jangan sampai, soalnya saya merasakan sendiri kalau main game nih ya, sejam itu adalah waktu yang lumayan jadinya beradaptasi dengan gamenya gitu ya. Akhirnya kita mau ninggalin gamenya juga ada, misalnya ada reward dari gamenya yang tinggal nunggu 1 menit lagi, 5 menit lagi gitu. Nah, akhirnya kan yang gitu-gitu sebenarnya emang settingan gamenya untuk membuat kita kecanduan gitu. Nah, berarti kan kalau kayak gitu jangan sejam, tapi kasih misalnya 15 menit, 30 menit gitu. Atau mungkin setelah dia mengerjakan tugas boleh berapa menit gitu. Jadi patokan menit itu wajib ditaati oleh bunda dan ayah juga gitu kan, gitu. Nah, sambil dikasih tahu terus, gadget itu dipegang oleh bunda dan ayah untuk apa gitu, kayak orang tua saya juga gitu. Kalau misalnya, "Itu tapi ibu sama bapak main HP mulu," gitu kan. Suka kan anak-anak sekarang mah pinter ya, karena informasi cepat banget. Ya udah, itu dari awal dipahamkan kalau, kita itu main HP ngapain aja gitu kan, gimana caranya gitu. Nah, habis itu tanya solusi dari dia juga. "Emang kalau kamu ngerasa kita main HP terus, kamu butuh setiap kapan kita melepas HP?" Misalnya gitu, kalau mau misalnya win-win solution atau fair-fairan gitu ya, kalau anak yang ngotot banget. Kan kadang ada anak yang cerdas banget ya, jadinya negosiasinya juga lumayan butuh trik, ya. Nah, apa solusi dan bahaya seperti apa jika kecanduan games? Ya ini mah banyak ya, eee, ayah atau bunda yang ada di sini. Saya sempat kan ya kita dengar ada tuh waktu itu kasus anak, ke Indomaret top up game, ngambil uang 500.000 dari dompet ayahnya, kayaknya dari dompet bundanya. Nah, itu kita alami juga, itu beneran ada gitu kan. Itu beneran, itu nggak cuma di berita, anak tuh bisa sampai akhirnya mencuri dan halalkan segala cara untuk dia bisa me melakukan keinginannya. Karena remnya tuh nggak ada. Jadi gini loh, ketika HP itu memberikan informasi yang banyak gitu kan, jadinya tuh rasional berpikirnya juga kayak nilai-nilai moralnya tuh kayak ya udah dilindas aja gitu. Nah, karena nggak ada pengeremnya gitu. Nah, eee, makanya di sini perlu diperhatikan juga ya solusinya itu tadi, screen time aja, lalu sambil dipahamkan terus. Itu yang ibu saya lakukan gitu. Nah, mungkin tips-tips lainnya bisa cek di IG haulatoys.id ya, gitu. Eee, nah, kalau yang anak dipinjami HP untuk dengar murotal ya boleh Bun, gitu, boleh banget. Kan banyakan karena untuk hiburan gitu ya. Kalau untuk murotal sih boleh banget, tapi tinggal ya tadi yang namanya screen time, mau murotal kek, mau cuma nyatet di HP, mau cuma bantu ngecekin WA bundanya, ya kan biasanya ada aja ya, anak kecil mah ya, alasan biar bisa megang gitu kan. Itu tetap ada screen time-nya gitu. Jadi kitanya harus tegas. Oke, Oke, terima kasih Mbak iya, Haula. Bagaimana iya. untuk penanya dari Pak Tommy? Ini saya nggak tahu nih Bunda Tommy atau Pak Tommy. Dan Bunda Nani ya, bagaimana untuk jawabannya? Apakah sudah jelas atau masih ada yang perlu ditanggapi?
Memang ya dilematis begitu ya Bunda dengan adanya gadget ini. Jadi setuju banget tadi apa yang disampaikan Mbak Haula tentang screen time itu sangat-sangat perlu dan kitanya harus disiplin juga gitu ke anak ketika melakukan aturan untuk screen time itu dari jam berapa harus di situ gitu, harus terus tetap aturannya tetap gitu, nggak akhirnya malah hari ini boleh, besoknya mungkin boleh lebih lagi jamnya gitu, itu juga malah jadi membuat anak akhirnya, bingung begitu ya aturannya yang mana sebetulnya. Oke, untuk penanya sudah jelas mungkin ya? Ya, tentang dia tadi juga ini di Instagram @haulatas.id kita sudah ada beberapa konten yang membahas tentang gadget. Yang kemarin yang terbaru kita upload itu tentang kita bahas tentang kecanduan gadget dengan gangguan otak ya. Itu dari Mbak Haula, bisa dicek oleh Bunda dan Ayah semua. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Bisa nanti dari ini Mbak link IG-nya di grup kali ya. Oh iya, siap-siap. Link materi, link apa tadi, link perkembangan verbal anak sama link Instagram kita biar bisa langsung dicek. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Syifa. Anak saya umur 4 tahun. Adakah cara untuk mendeteksi ada tahapan yang terlewati, misal motorik halus atau motorik kasarnya masih kurang. Nah, cara melihatnya bagaimana? Selama ini saya beli mainan tanpa melihat kegunaan untuk motoriknya. Terima kasih. Seperti itu. Oke. Ya alhamdulillah sudah terfasilitasi ya fasilitas mainannya, berarti tinggal tinggal tahap perkembangannya aja. Nah ini mungkin bisa nanti bukumu nih yang bisa nanti nambahin. Kalau dari saya mah kalau perkembangan usia 0 bulan sampai 1 tahun itu udah jelas di internet tuh ada tahap perkembangannya gitu ya. Harus bisa melewati apa aja. eh, Motorik halus tuh gini, ada saatnya dia harus bisa menggenggam, itu kapan, menggenggam itu 6 bulan sudah mulai, diajarkan, jadi nanti, di usia 8 bulan udah ajak gitu ya genggamannya. Habis itu yang ada namanya tummy time ketika bayi gitu kan. Nah, untuk tahap perkembangan yang, mungkin terlewat, itu, bunda dan ayah, ada sebenarnya checklist tumbuh kembang tuh. Kalau di psikologi suka ada ininya, suka ada modulnya sih setahu saya, tapi memang kan itu jurnal banget ya, maksudnya teoritis banget gitu. Nah, eee, kalau tahap tumbuh kembang sesuai usia perkembangannya, itu memang Haula Toys juga udah beberapa kali, ngasih, apa namanya ya, konten-konten edukasi di Instagram-nya dan juga di Facebook-nya. Nanti bisa, eee, di-scroll lagi gitu ya. Untuk ngeceknya dari tabel perkembangan itu, gitu. Atau kalau misalnya, bingung nih tabel perkembangan ribet nih, banyak isinya gitu, daripada nanti bunda dan ayah malah akhirnya nggak nggak ngapa-ngapain gitu ya, maksudnya nggak ngapa-ngapain tuh daripada bunda dan ayah kebingungan akhirnya, ya udahlah jalan aja, jangan gitu, jangan, tapi diobservasi aja yang gampang mah, gitu kan. Yang gampang mah diobservasi aja, mmm dari misalnya anak orang lain gitu kan, di seusianya apa kelebihan dia, tapi jangan sampai diomongin gitu kan, jangan sampai diomongin ke anak, anak itu udah bisa, kamu kok belum?" Enggak, jangan. Observasi kayak gitu bisa. Jadi nanti Bunda tinggal melatih di, tahap tersebut gitu. Tapi memang tahap perkembangan itu Bunda, ada yang, minimum, medium, dan maksimum. Jadi, emang ada yang cepet banget jadi semuanya, eee, berhasil gitu ya. Ada yang memang dia, eee, normal-normal aja gitu kan, umum, bukan minimum tapi umum. Jadi emang umumnya seperti itu, tapi ada yang emang udah lebih pintar gitu. Kayak kita kan juga ada yang namanya anak, anak yang IQ-nya sekian, ada anak yang, CIBI. CIBI itu kan cerdas istimewa, bakat istimewa, berbakat istimewa juga. Nah, itu kan juga ada. Nah, itu wajar. Tinggal tahap perkembangannya dan tadi observasi kalau mungkin bingung gitu kan, cari aja di Google tahap perkembangan 1 tahun, tahap perkembangan 4 tahun, itu ada.
Kalau rangkumannya sendiri pun ada, coba semoga aja saya bisa bantu nyari-nyari ya. Ada rangkumannya checklist tahap tumbuh kembang di masa golden age gitu. Nah, mungkin bisa ditambahin oleh Bu Umu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Hula atas jawabannya. Silakan Bu Umu, ada tambahan atau dari beberapa pertanyaan tadi yang masuk boleh untuk memberikan tambahan. Tambahan dikit nggak apa-apa ya. Dan sekalianin disekalianin ke bahasa apa. Nah, jadi ini mungkin kita manifestasi rasa syukur kita saat ini, meskipun satu sisi gadget itu banyak negatifnya, tapi kita ambil positifnya. Makanya kita benar-benar harus selektif terhadap anak-anak kita. Waktu zaman saya dulu Haula udah 24 tahun ya. 24 tahun yang lalu tuh benar-benar bingung loh mencari bagaimana ya pola asuh anak yang benar. Tapi kita ini sebagai seorang manusia, makhluk, dikasih modal otak, pikiran, bukan cuma otak ya, tapi pikiran, itu harus dimanfaatkan. Karena kalau cuma menjalani posisi sebagai ibu dari anak-anaknya tanpa sambil diamati, sambil dipikirkan, itu tidak bedanya kita dengan ibu kucing. Itu ya, tidak bedanya kita dengan ibu kucing yang ketika yang penting udah ngasih susu aja, udah anaknya gede tinggal nanti dia melahirkan lagi, kan terus seperti itu tuh ibu kucing. Bahkan sampai kemarin saya ketika main ke rumah adik itu kita kebingungan mana yang anak kucing, mana yang ibu kucing, mana yang teman-temannya kucing yang lain. Tapi ternyata begitu diterangkan itu semuanya satu induk. Yang anaknya udah gede kayak ibunya gitu kan, karena memang konsep mereka hanya kasih makan besar terus aja berkumpul di situ gitu kan, tidak berpikir untuk mencari makan ke tempat yang lebih jauh gitu, tidak, karena kebiasaannya dia di situ. Nah itu kalau kita tidak dikasih pikiran ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena saya terus mengamati sehingga insya Allah kalau misalkan berkenan nanti satu saat mengikuti webinar-webinar dari Haula Toys, saya akan coba memberikan pengalaman-pengalaman dari sekitar 26 tahun saya mendidik gitu ya, mendidik anak-anak. Nah, ini salah satunya dengan mainan edukasi yang saya buat sendiri. Saking di lingkungan dulu tidak ada yang namanya mainan edukasi. Itu buat hasil dari pengamatan. Oh, ini anak udah mulai bosen dengan lubang yang besar. Berarti kita kecilin lagi lubang itu supaya dia tidak bosan, tadi yang kata Haula tantangan. Itu seperti itu. Jadi nalurinya sebenarnya sudah ada di anak kita. Cuma mungkin ibunya yang setiap saat menemani tidak dipakai pikirannya, hanya menemani untuk membesarkan. Anaknya sudah besar, sudah merasa bangga, sudah selesai. Padahal masih banyak PR yang lain akhirnya ketika tidak diamati. Nah, termasuk ketika mohon maaf banget kalau saya ngomongnya agak sedikit tegas, karena kita yang bisa mengendalikan pikiran kita. Ketika anak ini speech delay, biasanya itu faktornya karena kitanya tidak mengamati dia. Contoh misalkan, yang saya pahami sekarang saya sambil ngamati si Iskar, ya cucu ya, berarti cucu saya anaknya Haula. Dia itu enak banget, nggak mau ngomong, meminta sesuatu cuma gitu, gitu kan. Nah orang tuanya yang mungkin sibuk, males, ya bahasa saya mah sibuk, males, maunya gampang, biar cepet, kasih aja apa yang dia mau, gitu, kasih aja, dia nunjuk ambilin kasih, nunjuk ambilin kasih gitu. Nah
itu orang tua yang menurut saya nggak mau capek, nggak mau ribet gitu ya, biar cepat gitu kan. Nah, padahal tadi seperti Haula bilang, ketika dia meminta sesuatu yang dia harus mulai ngomong, dikasih dikit waktu minta, paling dia kan cuma bilang tak, tapi paling tidak dia udah mulai berusaha gitu, mulai berusaha. Nah, yang saya pahami anak-anak yang speed delay ini ya karena keseringannya difasilitasi dengan hanya ngomong gitu. Itu udah langsung dapet semua keinginan dia gitu kan. Apa-apa yang dia inginkan sudah dia dapati, cuma hanya bermodal gitu. Nya padahal satu saat mungkin nya itu bisa saat dia lagi ngeden mau pup misalkan. Akhirnya kan dia tidak bisa membedakan antara emosi dia lagi mau minta sesuatu, antara emosi dia ingin membuang sesuatu gitu ya. Itu dia tidak bisa membedakan lagi karena semuanya sudah langsung dituruti gitu. Nah, kalau saya selalu menyatakan manusia itu punya pikiran, tolong dipakai. Itu artinya saya sering membahasakan kisah kucing. Kucing itu karena di rumah kita sering ngurus kucing ya, pelihara kucing. Kucing itu berpuluh-puluh kali bahkan 1000 kali karena dia itu sudah tinggal bersama kami di rumah hampir 10 tahun lebih, kan dia udah berkali-kali berarti ketika mau kita usir keluar, padahal dia sebenarnya nggak suka tinggal di rumah karena kalau saya punya aturan tidak boleh ada kucing di dalam rumah gitu karena nanti dia kalau apa kan berisik bau dan enak. Nah, akhirnya dia boleh dipelihara, tapi kalau mau maghrib tuh udah mulai dikeluarkan. Sebenarnya saya tahu si kucing itu nggak suka ketika dia dikeluarkan. Dengan apa kita tidak suka? Kita tahu karena kita sebagai orang yang punya pikiran dan mengamati. Dia nggak suka begitu dikeluarin di pintu, dia pasti garuk-garuk tuh pintu. Pasti dia ngeong-ngeong di luar dan dia juga nyakar-nyakar pintu. Nah, tapi kenapa kok sampai puluhan hari, puluhan waktu, puluhan kali, tahunan dia selalu berhasil kita keluarkan? Karena dia nggak punya pikiran. Jadi kita cuma tipu dikit dengan meng, pus, kita kasih pancingan ikan, dia ngikut gitu. Padahal kan harusnya dia udah tahu kan kemarin gua ketipu, kenapa sekarang gua ikutin gitu kan? Harusnya dia mikir gitu kalau dia punya pikiran. Tapi dia nggak punya, Bapak Ibu. Nah, mohon maaf para ibu terutama juga ayah juga yang mendampingi ketika kita tidak ingin menyesali kejadian nantinya, tolong dipikirkan dari sekarang. Cari jalan keluarnya apa gitu. Ketika kita merasa nggak nyaman, cari supaya ketidaknyamanan kita itu bisa kita jadikan niat untuk melakukan sesuatu gitu. Itu seperti itu. Ya contoh tadi ya soal gadget, soal itu TV sebetulnya tidak harus jadi langsung antipati ketika kita memahami dan mengamati si anak ini gitu. Contoh kayak misalkan tadi yang dengan murotal. HP itu bisa menjadikan sesuatu yang sangat hebat buat dia. Karena bisa jadi dia cara belajarnya auditori, menggunakan suara, menggunakan indera pendengaran, gitu kan? Bisa jadi itu. Tapi ketika dia terus-terusan, bahkan dia menjadi terlena dengan HP karena tidak bisa mengerjakan yang lain, ya itu menjadikan sesuatu yang negatif akhirnya, gitu. Dan akan berdampak pasti nanti ke depannya. Gitu. Jadi mungkin menurut saya ya itu tadi dari semua yang ada kalau di dalam agama Islam sendiri ada statementnya
Allah akan meninggikan beberapa derajat buat orang-orang yang berpikir. Karena tadi dia mampu menyelesaikan semua masalah ketika dipikirkan jauh-jauh hari gitu. Itu seperti itu kalian. Nanti panjang lebar kalau saya ini satu persatu ya. Mungkin itu kali oh ya, ini apakah ada reseller, saya jadi ingat sekalian saya ceritakan zaman saya dulu, ya itu salah satunya, daripada saya beli-beli mainan terus, udah mendingan saya sekalian produksi, sekalian saya pedagang, sekalian saya jualan, supaya tidak jadi mahal gitu. Kalau tidak jadi mahal ketika saya membutuhkan buat anak saya sendiri. Itu memang prinsip saya zaman dari dulu kayak gitu. Alhamdulillah ternyata banyak sekali sekarang yang membutuhkan. Mungkin itu ya, Mbak. Ya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bu Umu atas tambahannya. Banyak insight ya yang kita dapat dari Mbak Haula tadi yang sudah sharing dengan materinya, dari Bu Umu juga itu tadi juga ada misi yang besar gitu ya di balik Bu Umu membangun Haula Toys ini gitu untuk menghadirkan mainan-mainan edukasi untuk bunda dan ayah gitu ya di Indonesia, sehingga dapat dengan mudah gitu terfasilitasi membersamai tumbuh kembang anak-anak kita. Ya, dari sini kita sudah masuk ke penghujung acara ya, sudah pukul 11.54 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya mungkin dari Mbak Haula atau dari Bu Umu nih, ada closing statement kah untuk Bunda dan Ayah para peserta Haula Webinar Series hari ini? Silakan Mbak Ula. Ini dalam rangka bonding membersamai Haula biar bisa next generasi. Iya, ini udah ini nih tadi yang dikondisikan ya, pengondisiannya si Iskar pas lagi kerja langsung tidur tuh. Ini anaknya udah bangun. Tuh. Nah, ya jadi kalau dari saya sih tadi ya sadar utuh ya Mbak Risa ya. Tadi apa kata-katanya tuh? Hadir penuh, sadar utuh. Apa? Hadir penuh, sadar utuh. Hadir penuh, sadar utuh. Itu beneran berpengaruh banget di kita yang sekarang dengan ibu dan bapaknya juga kerjaannya banyak di gadget gitu ya. Jadi tetaplah membersamai tumbuh kembangnya, walaupun itu hanya beberapa puluh menit yang kita berikan ke dia, itu sangat bermanfaat untuk dia gitu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Haula. Nah, begitu ya Bunda dan Ayah. Jadi tetap temani anak-anak kita selama masa tumbuh kembangnya, karena masa-masa emas ini tidak akan terulang Bunda dan Ayah, hanya hari ini, hanya saat ini, pada masa-masanya mereka. Jadi peran Bunda dan Ayah, kehadiran Bunda dan Ayah itu sangat penting dan berpengaruh terhadap masa depannya kelak. Semoga Bunda dan Ayah di sini semua dimudahkan begitu ya untuk senantiasa membersamai anak-anak kita dan bisa menemani mereka hingga nanti begitu ya sampai ke masa depan. Nah, sebelum saya tutup, kita akan dokumentasi dulu. Silakan Bunda dan Ayah untuk open cam yang tidak berkendala dari segi koneksi maupun perangkat. Boleh untuk kita open cam. Kita akan berfoto bersama ya sebagai dokumentasi dan nanti bisa dicek di Instagram haulates.id. Oke, mana nih bunda-bunda tadi yang sudah standby, masih mengikuti, Masya Allah ya, sampai akhir nih. Ayo on cam Bunda, ayah. Ya ini udah sambil ikutan juga nih. Aduh, backgroundnya. Nggak apa-apa Bunda Mary. Masya Allah, multitasking ya. Lagi ini di rumah mama, di warung mama. Iya, luar biasa. Masih menyempatkan ya untuk mengikuti Haula Webinar. Iya, ada Bunda Syifa juga. Halo Bunda Syifa. Ya, untuk kakak admin sudah siap? Kita berfoto ya. Mbak Hula. Nah, bareng Dede Iskar nih. Oke, saya hitung mundur. 1, 2,
Nggak 3. pada pakai itu ya. Lagi boleh, sebentar ya. Sebentar. Ya. 1, 2, 3. Oke, lagi satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih Bunda dan Ayah semuanya. Nantikan terus Haula webinar series berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik. Dan nanti ini, sebentar. Kami juga mengharapkan feedback ya dari Bunda dan Ayah semua. Saya floor linknya di sini, silakan untuk diisi. Enggak mau kemana-mana. Sebentar ya. Nah, saya share di kolom komentar untuk link feedback. Ya, silakan nanti diisi. Dan semoga kami masih bisa untuk tetap membersamai Bunda dan Ayah melalui Haula Webinar Series ini dengan tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih untuk semuanya atas waktunya. Selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitas, membersamai buah hati kita semua untuk menceriakan masa depan, tentunya bersama Haula Toys. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.